Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang tiada henti. Karena hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Az-Zariyat ayat 56, Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Ibadah sama dengan mengabdi. Ibadah yang kita lakukan, kapan berakhir? Sampai kita pensiun. Kapan kita pensiun dalam ibadah kepada Allah? Sampai kita meninggal dunia. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, banyak ragam ibadah yang kita lakukan. Dari sisi hukum, ada ibadah yang statusnya wajib. Ada ibadah yang statusnya sunnah. Dari segi jenis, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Dari segi ragamnya, kita tentu sholat, puasa, zakat, bahkan haji bagi yang mampu, bahkan umroh setiap tahun, kalau bagi yang mampu. Pemirsa TV-mu, namun kata kunci dalam kita beribadah kepada Allah adalah bagaimana agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin sampaikan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, diiringi dengan hati yang ikhlas. Lagi-lagi Allah nyatakan di dalam Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya diiringi dengan hati yang ikhlas. Apa itu mukhlishina lahuddin? Memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Berarti hanya Allah yang kita taati, hanya Allah yang kita ibadahi, hanya Allah yang kita sembah. Yang lain tidak. Sebab yang lain adalah makhluk. Banyak mungkin di antara kita merasa bahwa kita sudah soleh, kita sudah menjalankan ibadah lalu diterima oleh Allah. Belum tentu. Mari kita muhasabah, introspeksi. Banyak orang yang sholatnya baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Banyak orang yang bacaan sholatnya bagus, fasih, tapi belum tentu dalam konteks diterima, dia diterima ibadahnya. Boleh jadi orang yang ini sebaliknya. Orang yang bacaannya tidak bagus, tidak fasih, tapi karena keikhlasan jiwanya dalam beribadah, justru itulah yang diterima. Sementara kita yang merasa rajin, merasa baik, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, malah ibadah kita tidak diterima. Sholatnya boleh jadi sah, tapi ternyata tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ibadah kita yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersih dari penyakit hati. Pemirsa, penyakit hati banyak. Di antaranya adalah syirik, takabur, riya, sum'ah, dan sejenisnya. Allah juga sudah jelas mengatakan dalam Al-Quran, La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal mumtarin. Kalau seandainya kalian syirik, menyekutukan Allah, berarti memiliki keyakinan ada Tuhan selain Allah, maka seluruh amal ibadah kita akan hancur. Pemirsa TV-mu, ini yang harus kita hindari. Ini yang harus kita waspadai di dalam diri kita. Oleh karenanya, kata kunci yang ketiga di dalam kita melaksanakan ibadah adalah bagaimana kita selalu introspeksi diri, muhasabah. Jangan melaksanakan hal-hal yang sebaliknya. Apa yang saya maksud? Introspeksi, malah kita sering retrospeksi.
kalau introspeksi mengoreksi diri kita, tapi kalau retrospeksi selalu mengkritik orang lain. Muncullah pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan begitu nampak. Apakah gajahnya menutupi mata kita? Boleh jadi. Atau kumannya di seberang lautan menggunung sehingga besar lalu kelihatan. Boleh jadi. Tapi kunci dalam syariat Islam, konteksnya ibadah adalah bersihkan hati, jiwa raga kita dari penyakit-penyakit hati tadi. Yang keempat, pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, jangan durhaka kepada orang tua. Ibadah yang kita lakukan, kita rajin berjamaah, sholat tekun, puasa, jangankan yang sunnah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita lakukan. Sudah berangkat haji, umroh bahkan tiap tahun, tapi durhaka pada orang tua. Tidak ada harapan kehidupan kita akan bahagia, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Di dalam Al-Isra ayat 23, Allah sudah jelas-jelas menggambarkan bahwa bagaimana kita harus mengabdi dan berbakti pada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Allah telah memerintahkan kepada kita agar jangan beribadah, jangan menyembah selain kepada Allah. Dan hendaklah kepada kedua orang tua kita berbuat baik, dalam arti mengabdi. Lalu Allah jelaskan pada penjelasan ayat berikutnya, apabila kedua orang tua kita sudah dalam keadaan usia lanjut, sudah sepuh dalam pengasuhan kita, maka jangan sekali-kali berkata, kemudian jangan membentaknya. Tapi apa perintah Allah? Ungkapkanlah, ucapkanlah kalimat-kalimat yang membuat orang tua kita tentram, damai, dan tenang. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, kenapa dalam firman Allah itu Allah menggunakan kalimat wabil walidaini, bukan ilal walidain atau alal walidain? Profesor Quraish Shihab menafsirkannya di dalam tafsir Al-Misbah, bil walidain. Huruf bi maknanya adalah ilsok. Ilsok maknanya adalah dekat. Maka seorang anak kepada orang tua harus dekat, baik batiniah maupun jasmaniah. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, ayat lanjutannya, waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya sudah mengasihi aku sejak kecil. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, betapa besar jasa dan pengorbanan orang tua kita. Mau membalas seperti apa kita tidak akan cukup. Andai kata kita punya banyak uang, menghajikan orang tua kita, digendong dari Indonesia ke Mekah digendong, balik lagi dari Mekah ke Indonesia digendong, cukupkah balasan kita sebagai anak dalam pengabdian kepada orang tua? Belum cukup. Ada lagi mungkin kita punya ladang emas, lalu kita berikan kepada orang tua kita sebagai bakti kita kepada orang tua, apakah cukup? Tidak juga. Maka sekali lagi, kunci ibadah kita kepada Allah adalah selain yang sudah saya utarakan tadi, jangan durhaka kepada orang tua. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh dan solihah. Kalaulah kita posisinya sebagai orang tua, mudah-mudahan kita juga mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan solihah. Bagi kita yang orang tuanya masih hidup, ayo, mumpung diberikan kesehatan, kita mengabdi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, maka kita doakan, mudah-mudahan keduanya berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.